berjumpa dalam pembelajaran matematika kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikatornya adalah menjelaskan penerapan program linear 2 variabel dalam menyelesaikan masalah. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan keterampilan adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Indikatornya adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dan yang kedua adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penerapan program linear 2 variabel dalam menyelesaikan masalah, memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel, dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Kita akan membahas tentang model matematika. Untuk memecahkan suatu masalah program linear, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu masalah tersebut dalam bentuk bahasa matematika. Rumus matematis yang diperoleh itu disebut model matematika. Rumusan matematis secara garis besar dibagi dua bagian, yaitu yang pertama persyaratan atau kendala-kendala yang merupakan sistem pertidaksamaan, dan yang kedua yaitu bentuk fungsi objektif atau biasa disebut fungsi sasaran. Contoh soalnya adalah seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli 2 jenis sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah Rp20.000 per pasang, dan sepatu wanita harga belinya Rp16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah Rp6.000 dan Rp5.000 per pasang sepatu. Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Pertanyaannya adalah, buatlah model matematika yang sesuai dengan persoalan ini. Pertanyaan yang kedua, gambarlah daerah himpunan penyelesaiannya. Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak sepatu pria dan sepatu wanita yang harus dibeli agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan sebesar-besarnya? Dan pertanyaan yang keempat, berapa keuntungan terbesar yang dapat diperoleh? Nah, kita akan menyelesaikan satu persatu setiap pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan model matematika. Terlebih dahulu, kita akan mengidentifikasi hal-hal yang muncul di dalam soal tersebut. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan banyak sepatu yang dapat dibeli. Kemudian yang kedua harga beli sepatu, dan berikut keuntungan. Hal-hal yang berkaitan dengan banyak sepatu yang dapat dibeli adalah kapasitas kios yang dimiliki oleh pedagang tersebut, sehingga dia harus membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Kemudian yang berkaitan dengan harga beli, yaitu harga
sepatu pria per pasang adalah 20.000 dan harga sepatu wanita per pasang adalah 16.000, sedangkan modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut adalah 8 juta rupiah. Keuntungan yang dapat diperoleh dari menjual sepatu pria setiap pasangnya adalah 6.000, dan untuk sepatu wanita setiap pasangnya dapat memperoleh keuntungan 5.000 rupiah. Selanjutnya kita akan memisalkan dari identifikasi masalah, identifikasi yang kita telah lakukan. Ya, kita dapat membuat variabel diantaranya adalah variabel X yang merupakan pemisalan dari banyak sepatu pria yang dibeli. Kemudian variabel Y yang merupakan pemisalan dari banyak sepatu wanita yang dibeli. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hal-hal atau model matematika yang berkaitan dengan persoalan ini. Ya, masih tetap membahas tentang model matematika. Kendala pertama yaitu kendala persediaan. Ya, yang berkaitan dengan kendala persediaan yaitu banyaknya sepatu yang dapat dibeli dengan kapasitas kios yang dimiliki oleh pedagang tersebut, sehingga pertidaksamannya menjadi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 450. Selanjutnya, yang berkaitan dengan harga beli dan modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut. Harga beli sepatu pria per pasang adalah 20.000 dikali dengan X atau jumlah sepatu pria yang dibeli. Kemudian ditambah dengan harga sepatu wanita per pasang adalah 16.000 dikali dengan jumlah sepatu yang dibeli, menjadi 20.000 X tambah 16.000 Y. Kemudian menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan karena modal yang dimiliki adalah 8 juta. Tentunya harga belinya tidak boleh melebihi 8 juta. Nah, ini adalah sebuah sistem karena saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Untuk ketidaksamaan yang pertama itu sudah sederhana, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Nah, untuk ketidaksamaan yang kedua, koefisiennya X yaitu 20.000, kemudian 16.000 koefisien Y, kemudian 8 juta, itu masing-masing habis dibagi dengan 4.000, sehingga ketika diselesaikan akan menghasilkan bentuk sederhana 5X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 2.000. Nah, kendala berikut yang ada di dalam soal adalah kendala non negatif, yaitu sesuatu yang tidak mungkin bernilai negatif. Apakah itu? Yaitu pertama X lebih dari sama dengan 0 karena menyatakan banyaknya sepatu yang dibeli. Jadi kalau menyatakan banyak sepatu yang dibeli tidak mungkin bernilai negatif. Dan selanjutnya Y lebih dari sama dengan 0, sama halnya dengan X. Tentunya banyak sepatu wanita yang akan dibeli tidak mungkin bernilai negatif. Selanjutnya fungsi tujuan, yaitu dalam hal ini keuntungan yang akan diperoleh. Nah, tentunya untuk memperoleh keuntungan selalu kita menginginkan yang maksimum, sehingga fungsi yang diperoleh atau persamaan yang diperoleh adalah Z sama dengan X, Y sama dengan 6.000 X tambah 5.000 Y. 6.000 keuntungan per pasang sepatu
dikali banyaknya sepatu yang dibeli, ditambah 5.000 adalah keuntungan per pasang sepatu wanita dikali dengan banyaknya sepatu wanita yang dibeli. Sehingga ketika kita sederhanakan untuk mempermudah perhitungan, maka masing-masing kita bagi 1.000, tetapi hasilnya tetap akan dikalikan dengan 1.000, yaitu 6x tambah 5y. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan untuk model matematikanya, yaitu x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x tambah y kurang dari atau sama dengan 450, dan 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 2000 untuk x, y elemen bilangan cacat dengan keuntungan yang sebesar-besarnya diperoleh dari bentuk 6x tambah 5y, kemudian hasilnya dikali dengan 1.000. Ya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan menggambar daerah himpunan penyelesaian. Nah, berdasarkan model matematika yang kita peroleh pada bagian A, ada 4 pertidaksamaan yang diperoleh, sehingga kita dapat menggambarkan 4 garis pada bidang koordinat kartesius. Sebelum digambarkan, kita akan tentukan dulu titik-titik yang akan dilalui oleh garis tersebut. Garis yang pertama adalah garis x tambah y sama dengan 450, diperoleh dari pertidaksamaan x tambah y kurang dari sama dengan 450. Garis ini tentunya berpotongan dengan sumbu y, dan kita akan tentukan titik perpotongannya, yaitu 0 tambah y sama dengan 450, hasilnya y sama dengan 450, titik potongnya memiliki koordinat 0,450. Sedangkan koordinat titik potong dengan sumbu x diperoleh 450,0. Dan selanjutnya kita akan menggambar juga bersama garis yang diperoleh dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu garis 5x tambah 4y sama dengan 2000. Tentunya kita akan menentukan titik potong garis tersebut dengan sumbu y, kita ambil x sama dengan 0, sehingga hasil yang kita peroleh koordinatnya adalah 0,500. Dan selanjutnya untuk titik potong dengan sumbu x, maka nilai y nya sama dengan 0, sehingga diperoleh titik potongnya menjadi 400,0. Selain itu kita akan menggambar juga garis x sama dengan 0 yang diperoleh dari pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0, yaitu garis yang berimpit dengan sumbu y. Selanjutnya garis yang terakhir adalah garis y sama dengan 0 yang diperoleh dari garis diperoleh dari pertidaksamaan y lebih dari sama dengan 0, yaitu garis yang berimpit dengan sumbu x. Sekarang kita akan menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya, dan selanjutnya kita akan meletakkan titik-titik yang diperoleh pada bagian sebelumnya, yaitu titik 0,450 dan titik 450,0 dihubungkan menjadi sebuah garis yang persamaannya x tambah y sama dengan 450. Selanjutnya titik 0,500 dan titik 400,0 dihubungkan menjadi sebuah garis yang persamaannya 5x tambah 4y sama dengan 2000. Selain itu ada garis x sama dengan 0 yang berimpit dengan sumbu y, dan garis y sama dengan 0 yang berimpit dengan sumbu x. Nah, kita akan menentukan titik yang lain,
yaitu titik yang berpotongan dengan titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y, yaitu titik yang koordinatnya 0,0. Ya, selanjutnya kita akan menentukan daerah yang memenuhi masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama yang kita akan tentukan adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 450. Nah, tentunya kita akan memperhatikan garis X tambah Y sama dengan 450. Mana daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini, apakah yang di sebelah atasnya atau yang di sebelah bawahnya. Untuk menentukan itu, maka kita mengambil sebarang titik, yaitu titik 0,0, yaitu titik yang berada di bawah garis tersebut, sehingga ketika kita substitusi ke dalam pertidaksamaan ini menjadi 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 0, sehingga pertidaksamaannya menjadi 0 kurang dari 450 ya. Nah, karena 0 kurang dari 450 adalah pernyataan yang benar, berarti daerah yang ditempati oleh titik 0,0 adalah daerah penyelesaiannya, sehingga kita akan arsir daerah yang bukan penyelesaiannya, yaitu daerah yang berada di atas garis X tambah Y sama dengan 450 ya. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan berikut, nah, kita akan menentukan juga daerah penyelesaiannya. Kita ambil titik 0,0, artinya nilai X 0 dan nilai Y 0, sehingga 5 kali 0 0 tambah 4 kali 0 0, 0 tambah 0 kan 0, 0 kurang dari sama dengan 2000 juga adalah pernyataan yang benar, sehingga daerah yang akan kita arsir adalah daerah yang berada di atas garis 5X tambah 4Y sama dengan 2000 ya. Selanjutnya, pertidaksamaan yang berikut adalah X lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kita akan memperhatikan garis X sama dengan 0 yang berimpit dengan sumbu Y, berarti karena lebih dari 0 berarti bernilai positif, dan nilai X yang positif yang berada di sebelah kanan sumbu Y, sehingga yang kita arsir adalah yang berada di sebelah daerah yang berada di sebelah kiri. Kemudian untuk pertidaksamaan yang berikut, yaitu Y lebih dari sama dengan 0, sehingga daerah yang akan diarsir adalah daerah yang tidak memenuhi, yaitu yang bukan bernilai positif. Y yang bernilai positif yang berada di atas sumbu X, sedangkan yang bernilai negatif berada di bawah sumbu X, maka yang diarsir adalah yang berada di bawah sumbu X. Nah, sekarang kita gabungkan arsiran tersebut sehingga tersisa daerah yang tidak diarsir, maka itulah yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi untuk pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, ada dua metode yang dapat digunakan, ada metode garis selidik dan metode titik pojok. Tetapi yang akan dibahas sesuai dengan judul dari pembelajaran hari ini adalah kita akan menggunakan metode garis selidik. Ini dia penjelasannya. Ya, dari daerah penyelesaian ini ada titik pojok yang belum diketahui koordinatnya, yaitu titik perpotongan antara garis X tambah Y sama dengan 450 dan garis 5X tambah 4Y sama dengan 2000. Untuk menentukan koordinat titiknya, kita akan menggunakan kedua persamaan garis ini,
dan diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Yang akan kita eliminasi adalah variabel y. Kita perhatikan koefisiennya, yang pertama 4 dan yang kedua 1. Nah, berarti KPK dari 4 dan 1 adalah 4, sehingga kita akan menggunakan koefisien 4. Sehingga untuk menghasilkan koefisien 4 untuk persamaan yang pertama kita harus kalikan dengan 1, sedangkan untuk menghasilkan 4 untuk persamaan yang kedua harus dikali dengan 4, sehingga beroleh 1 kali 5 jadi 5x ya, 1 kali 4y 4y, 1 kali 2000. Selanjutnya 4 kali x 4x, 4 kali y 4y, dan 4 kali 450 1800. Nah, karena koefisiennya sudah sama, berarti kita sudah bisa mengeliminasinya. Nah, untuk menghasilkan ke 0 berarti harus dikurang. Nah, ketika dikurang berarti 5x kurang 4x kan hasilnya sama dengan 1x, tetapi satunya tidak ditulis karena koefisien 1. Nah, biasa tidak ditulis kalau koefisien 1. Nah, kalau 2000 kurang 1200 adalah 200. Nah, dari nilai x yang diperoleh kita bisa dapat substitusi ke salah satu persamaan. Dari kedua persamaan ini kita pilih yang paling sederhana adalah x tambah y sama dengan 450. Sehingga ketika x diganti dengan 200 tambah y sama dengan 450, maka nilai y sama dengan 250. Nah, dengan demikian yang kita peroleh tersebut adalah koordinat dari titik perpotongan kedua garis itu. Nah, sekarang kita akan menggambarkan garis selidik. Nah, garis selidik yang pertama yang saya gambarkan adalah garis selidik yang melalui titik 100,0 seperti ini ya. Nah, berarti nilai pada titik ini nilai y sama dengan 0. Nah, sehingga 6 kali 100 kan 600 tambah 5 kali 0 berarti 0. 600 tambah 0 sama dengan 600. Nah, demikian pula untuk titik yang ada di sini berarti nilai x-nya sama dengan 0. Nah, berarti 5 kali berapa sampai dengan 600. Nah, 600 bagi 5 kan hasilnya adalah 120. Berarti di sini adalah titiknya 0,120. Nah, selanjutnya iya, garis selidik yang berikut kita gambarkan melalui titik 200,0. Nah, berarti 6 kali 200 kan 1200, sedangkan nilainya kan 0. Nah, berarti di sini nilai y yang di sini adalah 1200 dibagi 5. Nah, 1200 dibagi 5 itu hasilnya adalah 240. Nah, di sini 240. Nah, selanjutnya kita gambarkan lagi satu garis selidik. Nah, ini kan makin ke kanan. Nah, berarti 6 kali 300 kan 1800. Nah, nilai y-nya di sini berarti 1800 bagi 5. 1800 bagi 5 itu nilainya sama dengan 360. Nah, perhatikan ini makin ke kanan nilainya makin besar ya, dari 600, 1200, 1800. Oleh karena polanya sudah seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa garis selidik makin ke kanan nilai 6x tambah 5y nya akan semakin besar. Kebalikannya, makin ke kiri nilai
6x tambah 5y nya akan semakin kecil. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Ini garis selidiknya kita coba geser dari kiri ke kanan. Kira-kira titik terakhir yang dilalui adalah titik yang mana? Ya, coba perhatikan baik-baik. Garis ini bergeser. Iya, ternyata titik terakhir yang dilalui di daerah penyelesaiannya adalah titik 200,250. Nah, karena tadi semakin ke kanan semakin besar, berarti titik 200,250 adalah titik yang akan menghasilkan nilai maksimum untuk fungsi sasaran 6x tambah 5y. Nah, kita coba juga untuk mencari nilai minimumnya jika garis selidiknya digeser dari kanan ke kiri. Nah, ternyata titik terakhir yang dilalui adalah titik 0,0. Nah, berarti nilai minimumnya adalah 0, dicapai pada saat berada di titik 0,0. Ya, kita sudah menemukan titik yang menyebabkan fungsi tujuan menjadi bernilai maksimum, sehingga kita bisa menyimpulkan nilai maksimum fungsi tujuan z x, y sama dengan 6x tambah 5y dikali dengan 1000 daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dari masalah program linear tersebut tercapai pada titik 200,250, sehingga z x diganti dengan 200 dan y diganti dengan 250 menghasilkan 6 kali 200 tambah 5 kali 250. Hasilnya 1200 tambah 1250 kali 1000, kita peroleh 2450 kali 1000, yaitu 2.450.000. Dan kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka ia harus membeli 200 pasang sepatu pria dan 250 pasang sepatu wanita. Kenapa demikian? Kita sudah memisahkan tadi X dengan banyaknya sepatu pria yang dibeli, sedangkan Y adalah banyaknya sepatu wanita yang dibeli. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu keuntungan terbesar yang dapat diperoleh adalah Rp2.450.000. Ya, sekian pembahasan kita hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian.